Nah, lalu apa kata Muhammad? Supaya wajah daripada Abu Huzaifah ini tidak cemburu. Susuilah dia, katanya. Bang, kalau wanita tidak dalam posisi mengandung atau menyusui, keluar nggak air asinya? Wanita menyusui pria dewasa, Anda bisa bayangkan itu kayak apa jadinya. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir. Tapi masih Islam? Masih lah. Sungguh nekat yangnya. Masa mau Sudah 2 bulan nonton Edis TV masih juga Islam. Sungguh Anda inilah yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang nekat. Coba Bang, kenapa Anda kok masih Islam sementara Ya, Anda sudah 1-2 bulan nonton Edis TV? Benar. Gimana? Karena saya meyakini Islam itu benar. Anda meyakini Islam itu benar. Ya, yang saya katakan selama ini tentang Muhammad dan Islam benar atau salah? Ya, menurut pandangan saya salah. Salah. Waduh. Ya. Ini nampaknya bohong dia ini menonton saya 2 bulan ini teman-teman. Coba. Di mana statement saya yang menyatakan tentang Islam tetapi itu merupakan kesalahan? Banyak sih kasih satu contoh. Di hadis waktu hadis yang mengatakan air susu. Kalau siapa namanya? Nah, tanda-tanda kan Anda tidak tahu. Maksudnya air susu gimana? Waktu si Sahla itu kan. Oke. Waktu bukan salah. Oke, ada seorang wanita, wanita bernama Sahlah. Ya. Binti Suhail. Binti Suhail. Oke. Sahlah binti Suhail ini merupakan istri dari Abu Huzaifah. Abu Huzaifah bin Yaman. Oke. Nah, di mana Abu Huzaifah itu punya budak, punya tukang dia suruh-suruh. Namanya itu Salim. Nah, kemudian Salim ini sudah lama di rumah mereka dan dia sudah tumbuh dewasa, sudah berjanggut dikatakan dalam riwayat-riwayat itu. Udah kumisan, udah jenggotan. Nah, siapa? Salim itu. Salim itu masih kecil, Bang. Nah, ini makanya dia belum. Baik, nanti sebelum saya tunjukkan dalilnya, saya lanjutkan dulu ya. Iya, saya tahu. Tapi waktu dia diasuh masih kecil, tapi sudah beranjak remaja itu waktu dia disuruh nyusu itu. Iya, makanya dalam riwayat dikatakan dia sudah berjanggut. Ya, berkumis tipis lah gitu. Iya, sudah berkumis dia dikatakan. Nah, kemudian cemburulah atau lainlah raut wajah dari suami Sahlah ini. Beda mukanya itu. Mukanya sepet, merengut, cemburu dia. Masam gitu. Ngadulah Sahlah ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat di wajah suamiku yang namanya Abu Huzaifah itu ada raut wajah kecemburuan terkait tinggalnya si Salim ini, keluar masuknya si Salim ini dari rumah kami. Padahal dia itu adalah orang kepercayaannya, budaknya sendiri. Tangan kanannya begitu pesuruhnya. Nah, lalu apa kata Muhammad? Supaya wajah daripada Abu Huzaifah ini tidak cemburu. Susuilah dia, katanya. Ketika disuruh menyusui, Sahlah ini terkaget-kaget dengan perintah Muhammad itu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu seorang pria dewasa. Dan dikatakan dalam riwayat itu sudah berkumis, sudah berjanggut. Bagaimana saya susui dia? Tapi kata Muhammad apa? Muhammad tersenyum lebar. Dikatakan sampai gigi gerahamnya terlihat. Gila tuh senyumnya. Sampai gigi gerahamnya kelihatan. Apa kata Muhammad? Saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Akhirnya singkat cerita,
Disusuilah si Salim itu yang sudah dewasa itu. Lalu lapor dia lagi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, setelah aku susui dia, hilanglah kecemburuan di wajah suamiku. Sungguh sangat cerita yang cetar membahana. Di mana salahnya saya di dalam cerita itu coba? Itu hadisnya bukan disusui langsung, tapi diperas masukin gelas. Nampan ke gelas gitu baru. Baik, tunjukkan dalilnya. Kalau ada hadis maksudnya peras, masukin gelas, terus kasih Salim. Mana ayat mana? Coba. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Tapi banyak ulama juga mendoibkan hadis itu gak sahih katanya. Nih saya bilang, giliran hadisnya merugikan orang Islam, pasti hadis palsu. Tidak benar gitu, palsu gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa si Salim itu diperaskan ke nampan baru dikasih minum gitu katanya. Ya, itu kan pendapat ulama. Ya. Bukan hadisnya, betul? Sebagian ulama juga menasah hadis itu. Iya, masalah orang menasah, masalah orang mengatakan hadis itu tidak sahih, masalah orang mengatakan itu maksudnya diperas ke dalam gelas. Dalam Islam termasuk dalil, Bang, bukan di Kristen tuh nggak ada ijma-nya kan, nggak ada. Bang, gini. Kita ini membahas hadis, bukan membahas pendapat orang tentang hadis. Abang harus tahu juga di Islam tuh ada ijma, kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk memelintir hadis itu kan? Hadis sahih, hadis maudhu gitu, bukan satu aja. Saya tampilkan saja ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus menggunakan kembali metode konservatif ya. Kita tampilkan lagi di layar. Abang itu harus belajar juga itu hadis yang apa? Buset, saya dimarah-marahin teman-teman. Hadis-hadis mereka, saya yang dimarahin teman-teman. Gimana sih? Baik. Enggak, saya rasa abang ini nggak paham itu apa namanya hadis tingkat-tingkatannya gitu. Oke, Bang, ini hadis riwayat Muslim ya. Ini Arabnya. Oke, saya bacakan. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia ya, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah kemudian pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada Abu Huzaifah. Mana di sini dikatakan dimasukin gelas, diperah dalam gelas? Itu kan karang-karangan Anda saja. Ada, tapi ada sarahnya, Bang. Tahu nggak sarah itu apa? Sarah Bang, itu ini bunyi hadisnya, Bang. Kenapa kita tambah-tambahi? Kita tambah lagi hadis yang kedua. Oke, kita kasih lagi hadis yang kedua ya. Kalau tidak cukup hadis yang pertama, masih lagi nih hadis yang lain. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susu ini loh, Mang, susuilah dia. Ini kalau Bang, kalau bahasa Arabnya di dalam bahasa Inggris itu tulisannya sakel, tahu Bang, sak. Ini bahasanya kita harus agak sedikit aduh kayak enak. Maksudnya Bang, maksudnya di itu Bang, di kenyot gitu loh Bang, tahu nggak dikenyot?
Itu maksudnya begitu. Nggak ada dimasukin gelas, ngarang aja lu. Susuilah dia, ini bahasa Indonesia. Ini katanya menyebut susu, tapi ini sebenarnya kenyot. Nah, gimana Anda ini? Abang bisa nggak bahasa Arab? Waduh, yaudah, coba Anda cari. Anda carilah, coba ada bahasa Arabnya Kalau apa. nggak bisa ya kayak gitu tafsirannya. Coba kalau abang Aduh, bisa. berat. Ini banyak bang, hadisnya itu Kalau abang jadi banyak. apologet harus bisa bahasa Arab. Oke nih, kita bacakan lagi hadis yang ketiga. Nih ya, bagaimanakah yang demikian itu? Ya, Nabi bersabda, Sahlah. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia? Sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Nabi SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nggak ada di sini. Maksudku adalah masukkan ke gelas. Nggak ada. Makanya saya bilang bang, tidak ada nabi yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad nih nabi yang agak lain. Jadi di mana bang saya memfitnahnya? Coba. Adakah saya memfitnah? Enggak, saya Enggak memfitnah kan? Enggak memfitnah. Makanya ormas-ormas Tapi kagak berani abang ke kurang Mabes pandai Polri. aja, kurang bisa. Karena yang saya omongin benar. Mana? Abang harus paham juga hadis. Kan tingkat-tingkatan hadis itu banyak. Mungkin abang perlu belajar itu juga gitu. Ya, intinya begini bang. Masalah gini, masalah kalian mau malsu-malsukan hadis itu. Enggak. Biar orang muslim itu jadi bisa gitu. Abang masuk jadi abang murtad gak? Kalau abang sekedar untuk comot sini comot bang, itu saya tanya dulu bang. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu hadis sohih nggak? Sohih, tapi gimana Sohih. itu? Maksud saya tafsirnya gitu kan, tafsir itu butuh ulama. Oke, sekarang begini bang. Sekarang begini. Orang yang pintar bahasa Arab. Baik, sekarang kita bicara kajian secara akademis dan ilmiah. Bang, kita ini sudah pria dewasa ya. Iya. Oke, bang, kalau wanita tidak dalam posisi mengandung atau menyusui, keluar nggak air asinya? Tidak dalam posisi mengandung. Kalau perempuan dia tidak lagi hamil atau tidak lagi menyusui, enggak lah. Mohon maaf, air itu asi, payudaranya keluar asi nggak? Enggak, tidak bakal keluar asi. Mau Anda jungkir balik juga nggak bakal keluar asi. Ada nggak riwayat yang menyatakan bahwa Sahlah itu dalam posisi yang demikian? Sahlah, nggak ada. Nggak ada. Lalu dari mana Anda ngarang masukin ke gelas? Pengetahuan saja yang kurang gitu. Bukan nggak ada, tapi mungkin setahu saya. Tapi nggak tahu kan. Bang, bohong lagi. Jujurlah bang. Makanya saya bilang, saya itu merasa aneh kenapa Anda ini sudah 2 bulan nonton channel Edis TV, masih saja Anda jadi orang Islam. Namanya bukan pasangan bang, wanita menyusui pria dewasa. Anda bisa bayangkan itu kayak apa jadinya? Aneh-aneh aja Anda ini. Enggak, saya nggak terlalu memikirkan itu sebenarnya. Yang saya pikirkan makanya jangan langsung terjemahin sendiri itu, nggak pakai tafsir kan. Kita sebagai orang Islam kan harus pakai tafsir. Oke, apa hasil terjemahan Anda? Ya, kalau kita lihat di tafsirnya, di sarahnya itu disusuin, maksudnya ditaruh di mampan gitu. Oke. Kalau dimasukin gelas ada nggak keluar air asinya? Ada, itu memang. Dari mana bisa keluar, orang dia nggak punya anak, nggak mengandung? Bang, di mana riwayatnya bahwa Sahlah atau suami istrinya Abu Huzaifah itu dia posisi mengandung atau posisi menyusui anak? Nah, itu nggak disebutkan sebenarnya. Terus Anda ngarang dari mana masukin gelas? Apanya dimasukin gelas? Ya, kayak gitu. Tapi yang kedua memang hadisnya itu dhaif.
Waduh, doi Bang. tafsirnya memang begitu. Yang kedua hadisnya Ya itu udah bahwa Bang, doi kalau itu. Anda sudah mengatakan hadisnya doif, berarti Ya. hadis itu palsu. Nggak palsu, doib, tingkatan doib sama palsu itu beda Bang. Apa sih doif itu Bang? Maksudnya diragukan gitu. Kalau palsu itu Diragukan. memang dikarang. Tidak benar ya? Iya, itu. Tidak doib benar. namanya. Berarti kalau tidak benar, berarti itu berisi fitnah kepada Muhammad, betul? Enggak, maksudnya Nah, kan jauh gimana antara sih dua. orang Islam di otaknya gimana sih Bang? Coba dengerin. Memang Gini memang Bang, dengar. tingkatannya Muhammad itu, kan Bang. dinarasikan menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa, tapi pria itu bukan suaminya. Nah, menurut Anda tadi hadis itu doif atau Ya. tidak benar, betul? Ya. Artinya kalau itu tidak benar, berarti itu berisi hujatan atau fitnah kepada Muhammad, betul? Iya. Nah, kalau berisi fitnah kepada Muhammad, kenapa Anda simpan itu di rumah? Masa Anda mau menyimpan buku yang isinya fitnah kepada Muhammad? Enggak, itu campuran Bang. Maksudnya kan buku hadis itu bukan 1-2 tapi tebal segini tebal. Ya sudah, Hadis- berarti Anda Iya. setuju. Buku hadis adalah buku yang berisi fitnah-fitnah kepada Muhammad. Enggak sih, kan tergantung Nah, ada sekarang enggak lagi. riwayat. Aduh, Atau abang pusing-pusing pernah nggak kepala baca Berbi. hadis yang satu? Kan hadis Sahih ada, contoh lah hadis Bukhari, kan itu tebal. Bang, Jadi nanti saya tunjukkan juga. hadis-hadisnya, nanti Anda palsu-palsukan lagi. Gimana sih Bang? Maunya kalian ini Abang- bagaimana? mana sih, kan gini loh maksud saya. Anda pernah nggak baca hadis? Bisa nggak bahasa Arabnya gitu? Maksud saya. Kan sudah diterjemahin Bang. Beda Bang, kadang-kadang beda. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa terjemahannya tidak tepat. Boleh, saya setuju dengan Anda. Ketika terjemahannya tidak pas, boleh. Tapi kalau saya bilang saya baca terjemahannya salah, ya jangan juga. Terus buat apa orang mau sampai mati-matian berusaha?